Episode 12 Sudut Pandang Protagonis Orang Pertama, 4. Apa yang terjadi? Banyak hal telah terbalik sepenuhnya. Keterampilan apa yang Anda miliki? Mengapa saya tidak bisa mengakses informasi bahkan ketika saya bertanya ke Biro Pengawas? Saya juga penasaran. Saya juga ingin melihat jendela atribut saya. Jadi apa yang terjadi? Apakah saya akan dihukum? Petik 1. Di mana kamu mendengar itu? Hei, apa kau tahu seberapa keras aku membelamu? Administrator, tolong dengarkan aku. Kim Dokja bukan scammer atau orang aneh. Dia hanya pekerja keras. Dia berbicara dengan cara yang meyakinkan. Untungnya, permohonan tulus saya dipertimbangkan. Saya telah menganalisis seluruh skenario dan menemukan bahwa Anda hanya menggunakan beberapa keterampilan. Itu tidak cukup untuk menghancurkan ekologi skenario. Seperti yang saya harapkan, saya tidak belajar keterampilan pasif tanpa alasan. Semakin banyak keterampilan yang saya gunakan, semakin mudah untuk menarik perhatian Biro. Selain itu, ada beberapa lelaki keras di daerah lain. Biro sedang sibuk sekarang. Lalu itu berhasil dengan baik. Sebenarnya, ada beberapa yang brengsek. Tetapi instruksi datang dari manajemen atas dan, Dok Kaebi hebat, mengatakan untuk menolaknya. Saya kagum dengan kata-kata yang tak terduga. Dok Kaebi besar ikut campur. Dengarkan Dok Kaebi perantara. Aku seharusnya tidak di sini. Tiba-tiba ada lebih banyak mata pada saya. Kamu harus hati-hati. Ini adalah yurisdiksi Dok Kaebi perantara dan dia memiliki dendam tegas terhadapmu. Dendam. Apakah kamu tidak tahu? Pertemuan masuk akal seperti investigasi pajak. Bagaimanapun, Anda akan mengalami kesulitan untuk sementara waktu. Bi Hyung menghilang. Kemudian ada percikan api besar di udara dan perantara Dok Kaebi muncul dalam setelan formal. Dia melihat sekeliling sebentar sebelum berbicara dengan suara kasar. Kurung siku buka. Maaf semuanya. Ada sedikit gesekan dan kompensasinya terlambat. Sudah terlambat tapi sekarang saya akan membalas Anda. 3.000 koin telah diperoleh untuk membersihkan skenario tersembunyi. Kamu telah mendapatkan 15.000 koin sebagai kompensasi untuk membunuh naga api kelas 5. Kamu telah memperoleh simbol perlindungan Imyuntar, karena menjadi yang pertama untuk mencegah bencana. Di masa depan, Anda akan mendapatkan bantuan dari orang-orang Imyuntar. Untungnya, kompensasi itu dibayarkan secara normal. Selain itu, simbol perlindungan dari Imyuntar. Sekarang saya mengerti, skenario kelima yang akan datang tidak akan terlalu buruk. Itu tidak sebanyak yang saya dapatkan tetapi wajah-wajah anggota partai lainnya lucu sekali setelah mereka menerima hadiah yang jelas. Ngomong-ngomong, bajingan pelit, saya terkena bencana dan ini satu-satunya hadiah. Kemudian Dok Kaebi perantara mulai berbicara. Omong-omong, kamu bekerja sangat keras sehingga ada sedikit masalah dengan skenarionya. Ada sesuatu yang sarkastik dan tidak menyenangkan dalam nada bicaranya. Sebagai hasil diskusi dengan Biro, dilaporkan bahwa keterampilan rata-rata dari inkarnasi lokal tidak sesuai dengan kesulitan skenario. Karena itu, saya secara sewenang-wenang menyesuaikan tingkat kesulitan di daerah saya menggunakan penilaian saya sendiri. Apa? Penyesuaian acak. Batas waktu dari skenario keempat telah berkurang secara signifikan. Mulut Dok Kaebi perantara melengkung aneh saat dia menatapku. Tidak, bajingan ini. Ada 48 jam tersisa sampai akhir skenario keempat. Semua perwakilan kelompok dan anggota yang belum mengambil alih target dalam 48 jam ke depan akan mati. Ya, ini yang dia rencanakan. Jung Min Seop menatapku dari tempat dia mengambil barang-barang yang jatuh. Semua orang mungkin pernah mendengar pesan itu. Siapa yang memiliki stasiun Changxin sekarang? Raja Tyrant. Salah satu dari 7 Raja Seoul, Raja Tyrant. Aku berkata sambil menghela nafas, kalau begitu mari kita kembali ke Chungmuro. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah Yo Jong Hyuk baik-baik saja atau tidak. Mari kita selesaikan skenario keempat. Jarak dari stasiun Anguk ke Chungmuro lebih jauh dari yang saya kira. Selama perjalanan, kami bertukar beberapa cerita. Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung berjalan di depan, sementara aku berjalan di belakang bersama Lee Sung-kook dan Jung Min Seop. Saya tidak bisa mengambil seluruh tubuh naga api jadi saya menempatkan setengahnya di bursa. Setengah lainnya juga ditempatkan di bursa, tetapi saya sengaja menaruhnya dengan harga yang sangat tinggi. Itu bukan untuk dijual tetapi trik untuk menggunakan pertukaran sebagai pengganti gudang. Bi Hyung menggerutu tapi aku mengabaikannya. Jung Min Seop membuka mulutnya. Ngomong-ngomong, perwakilan NIM. Rasanya aneh karena saya benar-benar merasa seperti presiden perusahaan besar ketika saya terus dipanggil, perwakilan NIM. Apakah namamu Kim Dokja? Iya. Itu benar-benar namamu. Apakah itu tidak biasa? Iya, jujur, Anda lebih seperti seorang nabi daripada kita. Petik 2. Suaranya agak tenang. Kalau saja aku tidak berhenti membaca. Itu adalah penyesalan yang terlambat. Pada saat ini, saya merasa ragu. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan tetapi saya lupa. Jung Min Seopsi, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Iya. Bagaimana para nabi mengumpulkan begitu cepat? Ini adalah poin yang selalu saya temukan aneh. Belum lebih dari sebulan sejak skenario awal dimulai. Namun, orang-orang ini sudah bekerja sebagai kelompok. Lebih jauh,
Para rasul bahkan lebih buruk. Berdasarkan sudut pandang orang pertama protagonis, mereka memiliki kekuatan bersenjata yang cukup tinggi yang tidak dapat diperoleh tanpa menduduki sejumlah besar stasiun. Itu adalah pertumbuhan yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat saya. Ada seseorang yang memanggil kita bersama. Memanggilmu bersama. Iya, segera setelah skenario pertama berakhir, dia datang ke stasiun tempat saya. Petik 2. Menarik. Bagaimana ini mungkin? Pada saat itu, masih akan ada penghalang antar stasiun. Dia memperkenalkan dirinya sebagai rasul dan mengatakan bahwa dia telah membaca kitab wahyu yang agung. Dia merekrut para nabi untuk mengikutinya. Yang aneh adalah bahwa hal itu terjadi secara bersamaan di stasiun yang berbeda. Sulit dipercaya itu dilakukan oleh satu orang. Petik 2. Bagaimanapun juga, kami berkumpul karena rasul itu. Dia menarik kami ke dalam kelompok. Petik 2. Ya, kami menyebut rasul itu rasul pertama. Apakah dia raja para nabi? Orang yang benci dipanggil seseorang yang turun. Petik 2. Ah, kamu sudah tahu. Iya, dia suka dipanggil nama lain. Petik 2. Nama lain. Dia mengaku sebagai pembaca sejati. Apa? Ada banyak pembicaraan tentang mengapa dia menyebut dirinya seperti itu. Kami tidak bisa sampai pada kesimpulan. Dia mengaku telah membaca semua kitab wahyu tetapi. Petik 2. Ketika cerita berlanjut, identitas orang ini menjadi semakin diragukan. Ketika saya memikirkan informasi yang dia manfaatkan, dia tidak tampak seperti pembaca. Aku sibuk berpikir ketika Chung Muro mendekat. Belum lama sejak saya pergi, tetapi saya merasa seperti telah kembali ke kampung halaman ketika saya menghirup udara stasiun Chung Muro. Saya menahan teman-teman saya untuk memasuki stasiun. Tunggu sebentar. Memikirkan hal itu, saya masih telanjang. Kenapa tidak ada yang mengatakan apa-apa? Saya berbicara dengan Lee Sung Kook. Lee Sung Kook si, tolong lepaskan celanamu. Saya memimpin untuk memasuki stasiun Chung Muro, sementara Lee Sung Kook dipaksa berjalan di belakang saya dengan pakaian dalamnya. Saya bisa melihat Yo Sangah menyambut saya di kejauhan. Aku menatap matanya yang basah dan bisa melihat betapa sulitnya itu. Sesuatu menabrak saya dan saya melihat Lee Gilyong menempel di kaki kanan saya. Apakah kamu baik-baik saja? Lee Gilyong yang berdebu mengangguk. Lee Jihye mengalami cedera serius dan belum bangun. Gong Pildu mendengus dan memalingkan kepalanya begitu dia melihatku. Konstelasi, Master Pertahanan, mencela Anda saat Anda kembali terlambat. Itu adalah reaksi yang bisa saya mengerti karena inkarnasinya hampir mati. Yo Sangah si. Lee Hyunsung dan Jung Hwon tidak tahu apa yang terjadi di Chung Muro dan berlari ke arah orang-orang dengan ekspresi kaget. Orang-orang di sekitar platform berdarah. Bahkan, Yo Sangah memiliki kain yang diikat erat ke bahunya. Beberapa rel kereta api berlumuran darah. Mereka adalah jejak pertarungan sengit. Jung Min-seok tergagap, para rasul. Kepala nomor 2, 3, 4 dan 7 berbaris berdampingan di rel kereta api. Ekspresi mereka sepertinya tidak menyadari kematian mereka sendiri. Saya tahu siapa yang terampil ini. Saya bertanya pada Lee Gilyong. Di mana Yo Jong Hyuk? Ketika saya berbicara, saya merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan dari sisi terowongan Hu Hyong. Saya tahu meskipun jaraknya jauh. Pahlawan kita yang arogan dan bermartabat mempraktikkan tulisan suci Alone Under Heaven and Earth. Yo Jong Hyuk. Dia menatapku tanpa perubahan ekspresi. Kupikir dia akan mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi di teater Dungeon. Tapi apa ini? Potongan kepala seseorang masih dipegang di tangannya. Seseorang berteriak sementara Yo Jong Hyuk melempar kepalanya seperti ini. Kepala berguling-guling seperti mainan ditutupi dengan jubah dengan satu di atasnya. Itu adalah rasul pertama. Yo Jong Hyuk benar-benar hebat. Dia mengejar orang ini sampai akhir dan membunuhnya. Aku setengah lega dan setengah cemas. Saya masih memiliki pertanyaan tetapi jika rasul mati seperti ini. Pada saat ini, sesuatu yang konyol terjadi. Itu adalah kamu. Anda mengacaukan rencanaku. Baik. Kepala yang putus tiba-tiba mulai berbicara kepada saya. Wah, apa? Jung Min-seok menjerit dan jatuh. Mata menatapku sementara dia tersenyum puas. Itu tidak mungkin. Keterampilan yang dapat digunakan bahkan ketika kepala terpotong sangat langka bahkan di Ways of Survival. Itu mungkin jika dia menggunakan skill Immortal Delay tetapi bahkan dengan skill itu, dia tidak bisa tetap dalam keadaan dengan kepalanya terpotong. Selain itu, tidak ada darah dari leher yang dipotong. Tunggu, mungkin. Informasi yang saya terima dari Lee Sung Kook dan Jung Min-seok mulai mengalir di kepala saya. Seorang pria yang mengungkapkan dirinya kepada semua nabi dan mengaku sebagai pembaca sejati. Dia muncul di seantero Seoul begitu skenario dimulai dan mengumpulkan orang. Selain itu, adalah mungkin untuk melewati penghalang, dia tidak mati ketika kepalanya terpotong dan tidak ada darah. Kemampuan avatar. Saya yakin, pria di depanku itu palsu. Kepala yang terputus terus berbicara. Wow, saya benar-benar terkesan. Berpura-pura menjadi Yo Jong Hyuk, mengalahkan para rasul dan naga. Apa identitasmu? Petik 2. Saya melihat, orang ini tidak tahu identitas saya. Apakah kamu? Sejauh yang saya tahu, ada sangat sedikit orang yang bisa menggunakan kemampuan avatar di Ways of Survival.
Pekerjaan yang menerima atribut seperti itu biasanya diperbaiki. Mereka adalah pekerjaan yang terlibat dalam pekerjaan kreatif dan sering mengalami gangguan kepribadian disosiatif karena stres yang berlebihan. Perlahan-lahan aku memandangnya dari atas ke bawah sebelum bertanya, apa kamu mungkin seorang penulis?